Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tita Puspitaloka dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi selama PKKMB 2022. Tanggal 15 sampai 16 Agustus, PKKMB di tingkat universitas. PKKMB ini dilaksanakan secara hybrid mengingat masih belum stabilnya kondisi saat ini mengenai COVID-19. Jadi mahasiswa yang menghadiri PKKMB offline kurang lebih sebanyak 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas. PKKMB offline ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Bisa dilihat, ini dokumentasi acara pada PKKMB offline yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Kemudian PKKMB dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting dan live YouTube di akun official BAK Unila. Bisa dilihat, ini dokumentasi dari kegiatan tersebut di hari pertama ya. PKKMB hari pertama mengundang 3 narasumber atau pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama, materi disampaikan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kasubdit 5 Siber Dikresimsus Bapak Yusriandi Y SIK M Medcom. Bisa dilihat, ini profil beliau, sangat luar biasa kan? Materi yang beliau sampaikan mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Banyak kejahatan-kejahatan yang sekarang marak terjadi, khususnya di dunia maya, yang melanggar Undang-Undang ITE. Lebih dari 15 kasus kesusilaan yang terjadi di tahun 2022 ini. Bukan hanya kasus kesusilaan saja, masih banyak lagi undang-undang ITE yang melanggar. Di antaranya perjudian online, menyebarkan isu hoaks yang menimbulkan sara, penipuan online, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang melanggar UU ITE. Dari itu, kita harus cermat dalam penggunaan media sosial atau teknologi informasi dengan baik dan benar. Kemudian pemateri kedua oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, STMSI, dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan. Bullying atau perundungan merupakan tindakan kekerasan secara fisik maupun non-fisik yang bersifat merendahkan seseorang. Tindakan bullying ini akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan anak muda, baik itu tentang senioritas ataupun perbedaan kasta, ataupun lagi banyak hal yang bisa membuat terjadinya tindakan perundungan ini. Bullying ini banyak terjadi di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun bullying ini bisa terjadi. Maka dari itu, perlu ada pembangunan karakter yang harus diterapkan pada setiap mahasiswa. Pembangunan karakter ini bertujuan untuk menyembuhkan fenomena patologi sosial yang marak terjadi. Adapun fenomena patologi sosial diantaranya kekerasan, kejahatan, terorisme, pelecehan seksual, nepotisme, dan kolusi. Mahasiswa harus bisa menjunjung tinggi integritas guna untuk menciptakan generasi yang jujur dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, materi terakhir di hari pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, MA, dengan materi penguatan karakter mahasiswa. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai karakter mahasiswa yang harus berintegritas dan berwawasan luas.
Kemudian dilanjut dengan hari kedua. Pemateri di hari kedua ini tidak kalah menarik dengan hari pertama. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektur Akademik, yaitu Profesor Dr. Heryandi SH.MSI, mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mahasiswa dituntut harus dapat berpikir kritis, artinya memiliki kemampuan dalam memecahkan setiap masalah, mandiri, kemudian kreatif, gotong royong, kebinekaan global, serta berakhlak mulia. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka diantaranya mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua yaitu oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Asep Sukahar, SKED MKes, tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Dilanjut lagi materi yang ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI, dengan judul Etika dan Dharma Kehidupan Kampus. Dan materi yang terakhir disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan tentang kerjasama dan etika. Kemudian PKKMB di hari kedua ini ditutup dengan penampilan berbagai macam UKM yang ada di Universitas Lampung. Kurang lebih sekitar 50 UKM yang tampil pada hari kedua ini. Selanjutnya PKKMB tanggal 18 Agustus 2022 diadakan di tingkat fakultas. Kebetulan fakultas saya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau PMIPA, dan dihadiri kurang lebih 100.000 mahasiswa di Fakultas MIPA ini. Acara ini dibuka dengan penampilan tari Siger Panguten. Tari Siger Panguten. Tari Siger Panguten ini tari khas dari Provinsi Lampung. Ini menyimbolkan untuk menyambut tamu-tamu penting. Bisa dilihat ini dokumentasi dari tari Siger Panguten. Kemudian dilanjut dengan pemateri pertama yang dibawakan oleh Dekan Fakultas PMIPA, yaitu Bapak Dr. Eng Suripto Dwiwono SSI MT, dengan materi yang diberikan yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Selanjutnya pemateri kedua oleh Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Eng Heri Satria SSI MSI, dengan materi sistem perkuliahan dan sistem akademik. Lalu materi terakhir dibawakan oleh Wakil Dekan 3 yaitu Bapak Andronius Mariones SSI MSI, dengan materi prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan, dan acara ditutup dengan presentasi organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas. Hari terakhir PKKMB tanggal 19 Agustus tingkat prodi atau jurusan masing-masing. Saya di prodi biologi, berarti saya di prodi biologi. Sekian materi yang bisa saya resum dari hari pertama hingga akhir terakhir PKKMB ini. Saran saya untuk PKKMB tahun-tahun berikutnya semoga lancar dan kepanitiaannya lebih ditingkatkan lagi, perencanaan kegiatannya lebih dimatangkan lagi, dan tentunya
selalu berkembang dari setiap fakultas yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.